liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan faqala fi lailihi Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jemaah Qiyamu Ramadan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam yang ke-19. Berarti 18 hari kita sudah berpuasa. Pak, cepat atau lambat? Cepat, Pak. Masya Allah. Antara harap dan penuh kecemasan. Kenapa? Karena kita berpuasa penuh harapan. Namun kita merasakan begitu cepat berlalu hari ini, seakan-akan kita kurang yakin apakah puasa kita sudah menambah ketakwaan atau belum. Nah, jawablah sendirilah. Karena kalau kita setback tentang kewajiban puasa ini, Allah berharap kita menjadi orang yang bertakwa. Paling tidak ada 4 amalan yang dapat menjadikan saum kita ini benar-benar kita yakin bahwa puasa kita ini mengantarkan hidup kita bertakwa kepada Allah. Apa itu 4 amalan? 1, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang menjadikan puasaku benar-benar mengantarkan aku menjadi orang yang bertakwa? Apa jawab Nabi? Apa Pak? Sedekah. Ma makna sedekah? As-sadaqatu az-zakat. Sedekah itu yang dimaksud di sini adalah zakat. Pertanyaan saya, zakat apa nih? Zakat itu kan banyak. Zakat mal, zakat ziraah, zakat harta, kekayaan, zakat pertanian, zakat tijarah, zakat perdagangan, ya. Dan ada zakat fitrah. Yang dimaksud di sini kata Nabi adalah zakat apa? Fitrah. Pertanyaan saya, sudah bayar zakat belum? Sudah bayar zakat fitrah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kapan waktunya? Ya kalau zakat mal itu waktunya ya haul. Kapan kita punya uang, nisabnya 86 gram emas. Kalau emas murni itu 1 juta ya 86 juta lah. Kita punya uang tanggal 20 Ramadan. Berarti besok 20 Ramadan itu setahun uang kita lebih dari 86 juta. Maka wajib bayar zakat. Kenapa? Nisabnya cukup, haulnya cukup. Boleh nggak Ustadz saya bayar sekarang? Belum boleh. Karena haulnya belum cukup, belum masuk. Kan ada orang bayar zakat, karena kalau 10 miliar itu 250 juta. Gede kecil? Gede.
Akhirnya dia cicil tuh Pak. Tiap bulan dia keluarin 50 juta, 50 juta. Sah nggak? Selama haulnya itu belum sampai, tidak sah. Nah sekarang zakat fitrah, kapan mulainya? Idza jaa Ramadan. Apabila datang itu bulan Ramadan, lihat dalam bab ru'yatul hilal fi Ramadan di dalam Fathul Bari juz ketiga halaman 98. Kata Nabi, begitu masuk satu Ramadan, kana waktuhu zakatun. Ini waktunya membayar zakat. Sampai kapan? Sampai khotib sebelum naik mimbar. Karena kalau kita keluarkan khotib selesai berkhutbah, bukan zakat lagi, namanya sedekah. Artinya zakat fitrah itu dikeluarkan dari mulai bulan kelihatan 1 Ramadan sampai Syawal. Yang namanya bayar zakat ini wajib atau sunnah? Wajib menurut Al-Quran dan sunnah Nabi. Bahkan zakat ini dikaitkan dengan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan keluarkan zakat. Kenapa dikaitkan? Karena banyak urusan sholat orang melambatkan. Karena banyak urusan zakat fitrah orang melambatkannya juga. Coba, kebanyakan kita sudah bayar zakat fitrah atau belum? Belum. Padahal ketika Nabi itu melihat bulan, Nabi mengangkat tangan tinggi. Ini kata Utaibah bin Abdullah. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadahu. Nabi mengangkat tangan, fayaqul Allahumma ahbillahu alaina bil amn. Ya Allah, datangkanlah rasa gembira, bahagia dan rasa aman kepadaku dan kepada umatku. Itu doa Nabi. Bagaimana orang miskin datang bulan suci Ramadan bahagia, kalau belum punya beras? Coba kalau kita keluarkan, begitu datang bulan suci Ramadan, wah, lihat orang miskin lagi bingung, nih mak, gue bayar zakat dulu. Alhamdulillah, padahal mau sahur saya bingung. Apalagi kita kasih sedekah, nih mak, besok buat iftar. Kan Nabi bilang, khairul amali sedekatun, yakni apa? Tut'imu ta'ama liyuftir, memberi makan untuk orang berbuka. Ini kita berikan zakat kita bukan memang hak kita kok, hak fakir miskin. Makanya wajib di bulan puasa ini kita membahagiakan diri kita dan berusaha membahagiakan orang di sekitar kita. Bayangkan kalau kita punya zakat mal, jatuh tempohnya di bulan Sya'ban tanggal 28. Wow, uang kita 10 miliar 250 juta. Kita kumpulkanlah orang sekampung kita. Karena zakat itu tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh diberikan pada orang yang jauh dari tempat kita tinggal. Berapa musafahanya? Kira-kira 83 kilo. Jadi kalau kita tinggal di Titian Kencana, paling jauh kita bayar zakat itu di Bandung. Kira-kira 83 kilo itu mana? Purwakarta ya, belum sampai Bandung. Itulah Pak. Selama masih ada orang di sekitar Titian Kencana yang jaraknya itu tidak sampai 83 kilo, maka tidak sah kita tasarrufkan zakat kita. Maka yang paling afdal membayar zakat itu adalah pada lingkungan. Mana hadisnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'atsu Mu'adz bin Jabal. Nabi itu mengutus Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, ke Yaman. Apa kata Nabi? Khuz min amwalihim, ya Mu'adz, ambillah dari harta mereka itu sedekatan.
sebagai zakatnya. Wa tusalli alaihim, doakan mereka yang membayar zakat. Minta dibersihkan hartanya, diberikan keberkahan kekayaannya, dan disucikan jiwanya. Wa tuzakkihim, di samping kita doakan dan kita mohon kepada Allah disucikan jiwanya. Makanya kalau ditanya bayar zakat yang paling afdal melalui amil atau orang langsung. Bapak, kalau bapak tahu ada orang miskin, langsung. Kalau bapak nggak mau repot, amil boleh. Karena dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Yang ketiga itu amil, boleh. Dengan syarat tentunya amil dia tahu hukumnya. Begitu muzaki mengeluarkan, saya niat mengeluarkan zakat mal saya yang sudah jatuh tempo atau haulnya. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat dan membersihkan harta dan jiwa saya. Kata amil, saya terima. Ajraqallahu fima akhrajta wa barakallahu fima abqaita. Ya Allah, berikanlah balasan atas apa yang dia keluarkan dengan balasan yang berlimpah. Kata Nabi, fi kulli amali ibnu Adam fi Ramadan yudaib ajru. Allah akan lipat gandakan balasannya. Min asyara amsalha ila sab'a mi'ati dhafin. Sampai 700 kali lipat balasan. Jadi orang yang mengeluarkan zakat mal, apalagi di bulan puasa, untuk membahagiakan orang yang berpuasa, insya Allah Allah berikan keberkahan dan Allah berikan balasan sampai 700 kali lipat. Maka kalau kita cerdas, kita pintar, kita keluarkanlah zakat kita. Ini doa Nabi, Nabi pasti mustajab. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Berikan rasa aman. Bagaimana orang itu akan aman imannya, aman hidupnya kalau nggak punya beras? Kata Imam Ali, kadal faqr ayakuna kufur. Kefakiran itu dapat mendorong orang untuk berbuat kufur. Coba kalau bapak ini sekarang udah bisa mengumpulkan zakat mal, zakat fitrah, ternyata terkumpul di masjid kita ini 1 miliar. Kecil gede? Kecil gede? Kecil Pak. Saya lihat rumah bagus-bagus. Saya nggak percaya kalau bapak nggak punya tabungan 100 juta. Umumnya ada. Nah, kalau satu rumah ini saya hitung zakat malnya itu 100 juta kan 2,5 juta. Ada berapa kakak ini orang Islamnya? 800. Katakanlah 500 kakak yang punya uang 100 juta kali 500 kali 25. Berapa itu? Hah? Berapa Pak? 6,5 miliar Pak. Saya yakin fakir miskin di sini tidak sampai 50 orang. Kita identifikasi coba. Ini fuqara, udah kasih aja secukupnya agar dia bahagia 1 bulan ini. Ini ada orang pintar ya, karena mungkin kurang kritik sedikit, dia lagi bangkrut, kasih modal. Dah, beli motor atau mobil, kita modalin dari uang zakat. Boleh nggak begitu? Boleh. Hari ini dia sebagai penerima zakat, kita harapkan besok lo jadi muzaki gua. Bisa nggak begitu Pak? Bisa. Saya mulai bekerja tanggal 23 Sa'ban di masjid saya nih Pak. Sampai pagi ini sudah dapat beras tadi itu 1,5 ton dan uangnya 1,3 miliar. Itu di kampung Pak. Kampung. Tapi karena saya orang Dewan Dakwah kan, zakat ini yang memungut Dewan Dakwah di lingkungan saya itu. Jadi lingkungan saya Pondok Ungu, Harapan Indah, ya, sebagian SBS. Baru saja saya selesai Pak bagikan zakat tadi.
2.000 fakir miskin dan anak yatim. Banyak sedikit? Penuh Pak masjid. Tadi bagiinnya dari jam 4:30 mulai. Dibuka. Karena cukup gede, satu orang dapat 350 dan beras 10 liter. Karena masih ada lagi kasih beras orang. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, bu, ini uang beras 10 liter, uang 350 cukup nggak buat itikaf? Cukup, sikap gratis Pak. Makanya masjid saya ramai terus. Buka setiap hari itu 600, 650. Coba Bapak datang Masjid Al-Muslimun, Jalan Raya Sultan Agung KM 27. Jadi besok tuh masuk itikaf, zakat udah nggak diurusin lagi, udah bayar zakat semua. Nah, banyakkan kan orang bagi zakat ini setengah nyakitin. Kenapa saya bilang? Bagi zakat besok melebaran, jam 8 malam lagi, dianterin ke rumah. Itu fakir miskin, ya Allah baru ada beras. Ini uang 1 juta mau diapain ya? Mau ke pasar, tukang daging udah tutup. Akhirnya dia pecah-pecah sama anaknya. Udah nak dah, ini zakat anak yatim ya kan? Lu 150. Mak gak beli pakaian, udah tutup no. Jam 10 Pak. Sampai ke rumah jam 8, ya kan? Baru sampai ke rumah kan panggilin anaknya. Yaudah maaf, nggak apa-apa, nggak beli pakaian. Boleh nggak Pak beli petasan? Dia beliin petasan Pak. Namanya bocah. Coba kalau dia bagi jauh sebelum Lebaran, dia bisa beli pakaian. Karena tujuan zakat itu kan agar mereka bahagia. Bukan tidak menangis di hari raya Idul Fitri. Yang paling penting tidak menangis selama bulan suci Ramadan. Makanya Nabi itu berharap, wabalikna ya Ramadan, sampaikan umurku di bulan Ramadan. Kata Allahumma barik lana fi Rajabi, ya Allah berikan keberkahan, tambahkan umur kami di bulan Rajab, wa Sya'bani, tambahkan di bulan saya, umur saya di bulan Sya'ban, wa balikni Ramadan, sehingga sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Bulan ini bulan yang penuh kebahagiaan. Kenapa? Orang kaya, orang miskin, orang kaya pesta untuk memberi sedekah karena berlipat ganda pahalanya. Sedangkan orang miskin gak usah takut. Kalau kalian puasa datang ke masjid, pasti ada iftar, betul nggak? Makanannya nasi padang. Padangnya apa? Sederhana, jarang Pak. Lauknya 3 macam. Ada telur, ada kokdel, ada rendang sekali-kali Pak. Kan nggak mahal. Jangan sampai orang makan di masjid orang miskin, ya Allah makannya lauknya sebatasnya. Jangan. Kasih makan yang enak supaya mereka bahagia. Ini yang perlu saya ingatkan, doa Nabi. Jadi kalau kita puasa benar-benar kita ingin mewujudkan apa yang diharapkan oleh Allah, maka jalankanlah apa yang Nabi contohkan. Perbanyak sedekah. Yang kedua, kata Nabi, wassalamati, ya Allah berikan keselamatan kami di bulan Ramadan, iman kami. Bagaimana caranya? Nah makanya kita terus disuguhkan ceramah. Karena salah satu yang bisa menambahkan iman itu adalah menambah ilmu. Bahkan kalau kita mati dari dengar ceramah ini, dijamin surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, syahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan langkahnya untuk datang mendengarkan ceramah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, sholat sunnah atau mencari ilmu? Mencari ilmu. Itu kalau kita beribadah dengan ilmu. Tapi kalau dengan nafsu, orang lagi ceramah baca Quran, dia salah. Ada nggak yang begitu? Nggak ada di sini. Karena sini orang pintar semua. Sampai Nabi bilang, ibadahnya orang yang berilmu itu 1 rakaat lebih baik ketimbang orang bodoh beribadah tanpa ilmu 1000 rakaat.
Makanya Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, kalau disuruh kamu, lapangkanlah waktumu untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Lapangkanlah waktumu. Wa idza qila suzu suzu. Kalau dibilang perhatikan, dengarkan, simak apa yang kau sampaikan ini. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, bagi siapa agama itu nasihat? Lillahi wali rasulihi wali a'immatihi. Yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya, yaitu dari Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dari Rasulnya dibacakan hadis. Tadi saya sampaikan bagaimana hadis Nabi, wali a'immatihi, dan para ulama. Ini perintah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa kita harus lapangkan waktu kita? Kenapa kita harus sabar mendengarkan nasihat itu? Kata Allah, karena Allah akan angkat derajat kita. Orang yang beriman ini siapa? Yang punya ilmu. Semoga kita orang yang benar-benar beribadah dengan ilmu. Karena kata Nabi, fal amalu bila ilmin marduratun la tuqbal. Suatu amal ibadah yang kita kerjakan tanpa dilandasi dengan pengetahuan, tidak tahu syarat rukunnya, tidak tahu fadilatnya, maka dapat dipastikan Allah tidak akan terima. Inilah penting selama bulan suci Ramadan ini untuk menambah keimanan dan menambah keselamatan, mencari keselamatan, dan yang ketiga menambah keislaman kita. Cobalah ikuti ceramah-ceramah ini. Setiap malam ada penceramah, Bapak pegang buku. Yang pegang kan anak-anak aja, karena disuruh sama gurunya. Kenapa guru suruh? Karena ini adalah bulan ini bulan tadribatul nafs littaqwa. Latihan untuk melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa. Hidup ini kita tahu, kalau sudah kita punya ketakwaan, selesai semua. Apapun yang kita inginkan, itu Allah akan mudahkan. Buka surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dengan puasa ini jadikan dirinya bertakwa kepada Allah, kalau dia banyak kesulitan, Allah berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia punya kesulitan ekonomi, Allah akan datangkan rezeki yang datangnya tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dengan puasa ini benar-benar dirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka aku jadikan hidupnya semua dengan penuh kemudahan. Dan yang keempat, ayat 7-nya, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapapun dengan puasa dan dirinya dapat menjadi orang bertakwa kepada Allah, kalau dia mati, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Itulah maksud kata Nabi, wa ghuliqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah. Ini bagaimana kita mau masuk surga? Kalau puasa kita tuh nggak ada perubahan. Apa tandanya puasa kita berubah menjadi orang bertakwa? Satu, yunfikuna fis syarra'i wa dharra. Kita menjadi orang yang pemurah. Kita menjadi ahli sedekah, baik di waktu kita ini kaya, begitu pula di waktu kita miskin. Itu takwa. Yang kedua, kaziminal ghaiz. Dengan puasa ini, kalau kita menjadi orang bertakwa kepada Allah, kita benar-benar bukan hanya menjadi orang yang pemurah, yang kedua ada menjadi orang yang penyabar. Kita yang tahu apakah bertambah kesabaran kita atau tidak. Yang ketiga, wal afina anin nas. Kalau kita belum menjadi orang bertakwa kepada Allah, kita datanglah pada orang-orang yang kita merasakan bahwa kita itu punya salah. Kita minta maaf. Dan yang keempat, kita menjadi orang yang pandai bertobat kepada Allah. Makanya setiap istirahat tarawih kita diajak bertobat.
Ya tawa'abtu alaina, ya tawa'abtu alaina, fansurna alaina. Nah, itu kita minta, wahai yang Maha penerima taubat, terimalah taubat kami, Pak. Makanya amalan yang dapat menyempurnakan amal ibadah puasa kita yang kedua adalah yakni sholat tarawih. Dan yang ketiga, samping sholat tarawih, baca Quran. Yang keempat terakhir, iktikaf. Tadi sudah disampaikan. Karena Nabi SAW ya'takifuna fil masajid. Nabi itu nggak pernah meninggal iktikaf 10 Ramadan terakhir. Maka kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, cobalah peruntukkan waktu kita 10 terakhir itu. Kalau Bapak mau pulang kampung karena masih ada orang tua, monggo. Itikaf di sini berapa hari, sampai di kampung itikaf lagi di masjid lagi, nggak apa-apa, ada kok babnya. Lihat orang meninggal, lihat orang sakit. Kalau Bapak mau kerja, balik lagi dari masjid ke masjid lagi, karena itu kewajiban. Boleh kita diperintahkan. Insya Allah itikaf ini juga benar-benar satu amal ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, walaupun sunnatun muakkadah, tetapi Rasulullah dan setelah Rasulullah meninggal, istri-istri Rasulullah itu semua itikaf. Ya tergantung kita, Pak. Maka kalau kita lihat jemaah masjid kita ini puasanya benar, besok lihat aja 10 terakhir makin banyak atau makin kosong. Walau makin banyak yang itikaf juga banyak, insya Allah terjadi perubahan. Ingat, apa yang bisa merubah kita? Pertolongan Allah dengan doa kita. Ingat, kata Nabi, as-saumu li wa ana azubi. Puasa itu hambaku untukku dan aku akan membalasnya. Apa balasnya memberikan? Allah dekat dengan kita dan Allah akan mengabulkan semua permintaan dan doa kita. Falyastajibu li wa yu'minu bi. Dan itu Muhammad, suruhlah mereka berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Jangan sampai kita terlena. Ini adalah hari-hari doa kita yang pasti akan diterima oleh Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa nafa'ni wa iyyakum bil hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.